Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para kesepuhan yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Ketua DKM, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Isya sekaligus insyaallah sholat tarawih di malam yang ketujuh ya Pak ya. Tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saum kita, qiyam Ramadan kita, tilawah, zikir, doa kita, apapun aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini ibu-ibunya ada ini Pak? Ini kok pakai tenda semua ibu-ibu ini? Menarik, ada payungnya ini. Betul, betul. Baik Bapak Ibu sekalian, saum Ramadan merupakan ibadah yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya berfirman bahwa as-saumu li. Saum itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dan aku sendiri yang akan memberikan pahala spesial bagi pelakunya. Kita menyadari bahwa saum itu hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah seseorang itu saum atau tidak saum. Ini merupakan sebuah isyarat bahwa ibadah saum itu merupakan satu kesempatan bagi seseorang untuk saat-saatnya dalam tanda petik berduaan dengan Allah, kholwat dengan Allah, atau dengan kata lain adalah muhadharah. Kita senantiasa merasakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu hadir dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Ini merupakan inti daripada ibadah sesungguhnya. Ketika ibadah itu landasannya adalah keikhlasan, syarat utama dari ibadah itu untuk diterima itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka secara paripurna seluruh ibadah ini terkait dengan hikmah saum yang istimewa ini. Ketika kita betul-betul diajarkan sebenar-benarnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, adalah seseorang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri. Bil ghaibi, ya. Dalam keadaan dia sedang gaib dan sedang menyendiri dalam satu tafsir. Dan ia hadir dengan hati yang penuh niatan untuk kembali, ya, niatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri adalah merupakan fragmentasi daripada saum itu sendiri. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri adalah ruh daripada seluruh ibadah. Ketika semua orang-orang yang beriman dipertaruhkan dan diuji keimanannya ketika ia sedang menyendiri. Boleh jadi seseorang itu ia merasa semangat, ia merasa termotivasi karena mungkin satu sama lain saling menyaksikan. Boleh jadi Boleh jadi seseorang itu melakukan suatu ibadah termasuk saum Ramadan
Karena faktor tradisi maupun budaya yang sudah membentuk di lingkungan kita, di masyarakat kita, sehingga seseorang itu merasa terpanggil untuk melaksanakan saum atau bahkan qiyamul Ramadan sekalipun. Inilah karenanya seseorang yang dikatakan lulus atau memiliki predikat cum laude di dalam pendidikan dan pelatihan Ramadan adalah boleh dilihat selepas Ramadan ini telah berakhir nanti. Apakah ia betul-betul bahwa ibadahnya itu mukhlishina lahuddin, ya ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, atau mohon maaf seseorang itu hanya terbawa oleh sebuah fenomena Ramadan yang sudah membentuk menjadi sebuah tradisi dan budaya itu. Apakah seseorang itu terpanggil suatu nanti untuk melaksanakan saum sunnah? Apakah seseorang itu terpanggil suatu nanti untuk melaksanakan qiyamul lail atau tahajud misalnya? Apakah seseorang itu nanti termotivasi untuk melakukan tilawah, untuk melakukan zikir, untuk melakukan doa, ataupun sholawat atas Nabi Muhammad SAW? Tidak semata-mata terbentuk oleh sebuah fenomena maupun budaya Ramadan yang mengikat kita semua. Ini yang dikatakan sesungguhnya man khosyar rahmana bil ghaib, seseorang yang senantiasa takut, yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Karenanya ibadah saum itu tadi dikatakan ya tidak ada yang mengetahui kecuali sang pengamalnya dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu. Loh, satu sama lain kita tahu kok saum. Lah boleh jadi seseorang itu tidak saum gitu. Boleh jadi. Kita satu sama lain saling menyaksikan karena kita sepakat sebagai orang yang beriman kita melaksanakan kewajiban saum Ramadan. Tetapi kita bisa diuji kembali nanti ketika saum sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seseorang itu sedang puasa ataupun tidak. Kecuali hanya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu mereka mengklaim mengakui diri beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena itu memang melihat sebuah fenomena ketika banyak sekali kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Ia pun terbawa masuk Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi untuk menjawab klaim keimanan mereka. Qul, jawab oleh engkau wahai Muhammad, lam tu'minu, hakikatnya kalian semua tidak beriman. Walakin qulu, tetapi katakanlah oleh kalian semua, tetapi akuilah oleh kalian semua, aslamna, kami semua baru berislam. Kami semua baru melakukannya dengan formalitas. Kami semua baru melakukannya dengan artifisial. Kami semua baru melakukannya hanya melihat fenomena, tradisi dan juga budaya. Belum didasari oleh keimanan seseorang yang betul-betul terpanggil dirinya karena ia menerima suatu kewajiban dari Tuhannya. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, saum adalah ibadah istimewa karena sekali lagi Allah sendiri yang akan memberikan pahala spesialnya. Saum merupakan ibadah istimewa karena saum mengajarkan kepada kita semua untuk sekali lagi memiliki ruh keikhlasan dalam setiap aktivitas ibadah apapun. Saum merupakan ibadah istimewa karena pada hakikatnya ketika Allah berfirman dalam ayat yang sangat populer yang seringkali kita semua mendengarnya dari para guru kita. Dalam Al-Baqarah ayat 185-nya Pak, Allah berfirman, melalui saum ini hakikatnya yuridullahu, Allah menghendaki bikum atas kalian al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki bikum atas kalian al-usra, kesulitan, walitukmilul iddata, dan agar kalian semua dapat menyempurnakan hitungan, walitukabirullaha, dan suatu nanti agar kalian semua dapat bertakbir, dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun. Jadi ada 5 Pak
tujuan dari rahasia saum ini. Ayat itu sesungguhnya tidak hanya memberikan suatu penjelasan mengenai pendekatan fikih. Ketika kita bepergian, Allah menghendaki kemudahan, lalu silahkan berbuka, nanti diqadha. Ketika seseorang itu sakit, silahkan berbuka, tinggal nanti diqadha. Tidak hanya makna fikih, tetapi ketahuilah saum itu, saya ulangi, Allah menghendaki 5 hal. 1, Allah menghendaki kemudahan atas kita semua. 2, Allah menghendaki agar kita tidak bertemu dengan kesulitan. 3, agar kita semua dapat menyempurnakan, dapat tepat dalam berhitung. 4, agar kita semua dapat mengagungkan Allah. Dan 5, agar kita semua dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan bahwasanya Allah menghendaki kemudahan atas kita semua? Bapak-bapak sekalian, kita seharian berpuasa, tidak makan, tidak minum, menahan keinginan kepada istri, kepada suami. Lalu tiba saatnya kita berbuka. Kita semua berbahagia. Bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tahanlah dari segala sesuatu yang Allah haramkan kepada kita semua. Seseorang ingin berzina, tahanlah. Salurannya kepada lawan jenis adalah menikah. Seseorang ingin kaya, lalu ada peluang untuk korupsi, tahanlah. Ada kesempatan untuk markup anggaran, tahanlah. Ada salurannya untuk kaya, yaitu bekerja dengan penuh keuletan dan penuh dengan tanggung jawab. Bisa berbisnis, bisa berusaha dengan apapun. Bapak-bapak sekalian, fa'amman togo, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa orang yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia dapat menahan dari segala keinginan dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surganya adalah tempat kembalinya. Tetapi sebaliknya, barang siapa orang yang membangkang wa asarul hayata dunya, dan ia memilih kenikmatan dunia dalam arti melanggar atas segala sesuatu yang Allah haramkan, yang Rasulullah cegahkan, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Bapak-bapak sekalian, saum mengajarkan kemudahan. Surga adalah tempat segala kemudahan bagi kita semua. Bagi yang lelah berusaha, bagi yang lelah bekerja, bagi yang capek-capek berikhtiar, maka tahanlah terlebih dahulu, sebagaimana seseorang menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, tetapi tiba saatnya berbuka ia bahagia. Tidak ada kemenangan yang paling sejati bagi seseorang kecuali seseorang itu dipastikan berada dalam singgasana surgawi. Dengan demikian satu paket, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki atas kalian semua kesulitan. Karena hakikat daripada neraka itu adalah aneka kesulitan dari berbagai sumber kesulitan. Maka orang yang tidak dapat menahan dari segala keinginannya, kehendak bebasnya, maka ia akan bertemu dengan kesulitan. Ini tentu tidak hanya dalam konteks akhirat, surga dan juga neraka. Ya, seseorang ingin pinter, ya udah belajar dulu. Seseorang ingin pinter, ya sekolah, ya kuliah. Seseorang ingin menjadi akademisi sejati, banyak nih para guru besar kita di sini menjadi seorang profesor, menjadi seorang doktor. Kita boleh bertanya kepada guru-guru kita di sini, apa modal dasarnya? Tiada lain kecuali ulet, kerja keras dan keinginan keras untuk belajar. Maka tiba saatnya ia menerima anugerah doktor ataupun guru besar, ia berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi di sebalik gelar guru besarnya itu mendapatkan aneka macam kemudahan demi kemudahan. Sepaket pada akhirnya seseorang yang telah mencapai kemapanan, maka ia tidak akan bertemu dengan kesulitan, karena terlebih dahulu ia menangkal kemalasan, mencegah dari membuang waktu yang sia-sia, memastikan seluruh waktunya bermanfaat. Maka tiba saatnya ia akan bertemu dengan kemudahan demi kemudahan. Kita boleh tanya kepada para sultan kita yang ada di komplek naon ieu teh Pak? Pendopo Mutiara. Sok taroskeun Pak. Moal aya ujug-ujug duit turun ti langit. Moal aya ujug-ujug jabatan disandang
tapi melalui kerja keras yang luar biasa. Tapi Pak, aing geus boga duit mah geuningan segala rupa hal ge babahari. Rek sodakoh bisa, rek infak bisa, rek zakat bisa, rek umroh tiap bulan oge mangga aya duit nama. Terus teh Pak. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki atas kita semua kemudahan sepaket. Allah tidak menghendaki atas kita semua kesulitan. Walitukmilul iddah. Melalui saum ini kita diajarkan untuk menyempurnakan hitungan. Artinya, Bapak, kebaikan, kesuksesan dan keberhasilan adalah ada pada ketepatan seseorang di dalam berhitung. Berhitung di dalam memilih, berhitung di dalam memutuskan, berhitung di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, berhitung di dalam memutuskan segala sesuatu. Bukankah ketika seseorang itu memutuskan segala sesuatu, berhitung terlebih dahulu? Dituntut untuk penuh dengan perhitungan, karena boleh jadi kegagalan seorang itu adalah karena ia gagal dalam berhitung. Itulah karenanya kita dalam setiap saum sadar akan waktu. Jam 3 jam deui, jam 4 2 jam deui, buka teh jam 5 sajam deui. Sampai seseorang yang tidak melihat jam dinding atau mengenakan jam tangan sekalipun, ia sadar mengenai waktu. Itu artinya menunjukkan bahwasanya setiap orang yang beriman, ia harus senantiasa tepat dalam berhitung. Jangan sampai gerasa kerusuk di dalam memutuskan segala sesuatu di dalam hidup dan kehidupannya. Jika seseorang itu sudah bisa menyerap ibadah saum yang istimewa ini, yang pesannya begitu mendalam, yang luar biasa ini, tiba saatnya nanti seorang yang beriman itu walitukabirullah, akan mengagungkan asma Allah, akan mengakbarkan Allah. Gusti karasa geuningan surga teh nikmat pisan. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami semua aneka kepedihan dan penderitaan. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada. Nuhun Gusti, geuningan abdi alhamdulillah geus lebat di surga. Nuhun Gusti, abdi geus jadi guru besar. Nuhun Gusti, abdi geus jadi seorang yang sejahtera dan mapan. Nuhun Gusti, saya menjadi seseorang yang banyak dengan skill dan keahlian. Wa la'allakum tashkurun. Dan pada akhirnya kita semua akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya siapapun kita yang memiliki sandangan dan juga status apapun dalam kehidupan ini, ketika dikorelasikan dengan syariat Allah, betapa agungnya agama ini sesungguhnya. Tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk soleh, untuk iman dan takwa sebagai diksi-diksi yang boleh jadi bagi kita sudah terlampau geus giung lah di kuping. Tidak. Islam pada hakikatnya mengajarkan kepada kita semua untuk kaya, untuk sejahtera, untuk cerdas, untuk pintar, untuk tinggi dan kaya akan skill dan juga kepakaran-kepakaran. Tetapi nilainya ada pada bagaimana seseorang itu dikorelasikan dengan pembangunan agama, dengan pembangunan kemanusiaan, dengan pembangunan kemasyarakatan. Niat dan orientasi seseorang akan mengubah apapun yang dilakukannya dalam hidup dan kehidupan ini menjadi sesuatu hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengambil secuil pun dari aktivitas duniawi kita. Yang penting kita semua menjaga niat, menjaga orientasi dan tujuan kita sebagaimana ajaran saum yang semata-mata rahasia yang tahu hanya kita dan Allah. Niatkanlah segala sesuatu aktivitas hidup dan kehidupan kita, bekerja kita, kuliah kita, apapun kegiatan kita, semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.